Di sini dikatakan nih, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala hina ya'wi ila firashihi. Barang siapa yang bergerak menuju tempat tidurnya, atau dia membaca ketika dia bergerak ke tempat tidurnya, astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih salasa marrat. 3 kali dia baca, ghafarallahu ta'ala dunubahu wa in kana misla jabadil bahar. Allah ampuni dosanya meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dari cerita kemarin dari Rasulullah SAW. Saya ulas sedikit bahwasanya ada 2 perkara, yang 2 perkara ini mudah diamalkan dan 2 perkara ini bisa memudahkan seseorang masuk ke dalam surga, tapi sedikit orang yang mengamalkan. Yang pertama, berzikir setelah sholat, dan yang kedua, berzikir sebelum tidur. Mana yang kemarin tuh, hadis yang kemarin tuh begitu. Perkara mudah, masuk surga bisa mudah, tapi jarang orang yang mengamalkan. Yang pertama tadi, zikir setelah sholat dan berzikir sebelum tidur. Nah, sekarang kita lanjut. Hadis yang kemarin. Kemarin kita udah bahas zikir-zikir setelah sholat. Kemudian sekarang kita lanjut ke zikir sebelum tidur. Zikir sebelum tidur. Kenapa dianjurkan zikir sebelum tidur? Karena zikir tidur itu gambaran kematian. Setiap orang yang mau mati pasti dibacain zikir sama seseorang. Setiap orang yang mau menghadap Allah Subhanahu wa taala zikir. Sama tidur juga seperti ini. Ada ulama bilang, kenapa dianjurkan zikir sebelum tidur? Dikhawatirkan ketika dia tidur dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dianjurkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang pertama apa di situ? Membaca doa. Baca doa dulu. Dulu kan di awal bab kita belajar tuh. Doa bangun tidur kan? Doa mau tidur atau doa bangun tidur, baca itu. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalau dalam hidayatul bidayah, bismika Robbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu faghfirli dhanbi. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalau dalam kitab hidayatul bidayah panjang. Tapi kita sedikit aja amalin enggak apa-apa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Yang enteng, yang penting terus kita amalin begitu. Jangan nyari yang susah, kita jadi malas. Mendingan yang enteng, tapi kita amalin. Ada ulama bilang begini, kalau ada sunnah dari Rasulullah, walaupun itu enteng, niatin itibaan li Rasulillah. Jadi pahalanya besar. Selain kita mengamalkan, selain kita berdoa kepada Allah, ngikutin sunnah Nabi. Itibaan li Rasulillah SAW, ngikutin sunnah Nabi. Baca walaupun enteng, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, istighfar. Baca istighfar sebagaimana dalam sholat. Baca istighfar sebelum tidur. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca 3 kali. Di sini dikatakan nih, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala hina ya'wi ila firashihi. Barang siapa yang bergerak menuju tempat tidurnya, atau dia membaca
ketika dia bergerak ke tempat tidurnya, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih salasa marrat. 3 kali dia baca, ghafarallahu ta'ala dunubahu wa in kana misla jabadil bahr. Allah ampuni dosanya meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. 3 kali doang kita baca. Wa in kanat adadal junum wa in kanat adadal nujum, meskipun dosanya sebanyak bintang-bintang. Wa in kanat adada ramdan aij, meskipun dosanya sebanyak pasir di gurun. Wa in kanat adada yamid dunya, meskipun dosanya sebanyak hari yang ada di dunia. Banyak berarti. Ya. Baca istighfar enteng kan? Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal wa atubu ilaih. Enteng dibaca, susah diamalin. Ntar di akhir ntar. Oh ya, biasain. Nah kalau belum biasa berat. Kalau belum biasa berat. Tapi kalau udah biasa, insya Allah terbiasa. Makanya kenapa bilang 2 perkara yang dibilang sama Nabi mudah, tapi jarang orang yang mengamalkan. Nah, contohnya karena tidur nih urusan. Oh ya.